Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Namun belakangan, sistemnya terasa goyah. Kurikulum diganti terus setiap tahun sementara pemikiran anak-anak bergeser mengikuti derasnya arus digital. Sejak kemerdekaan, Indonesia sudah berganti 11 hingga 12 kali kurikulum. Dari 1947, 1964, 1973, 2004 atau KBK, 2006 atau KTPS, K13 sampai kurikulum Merdeka tahun 2022. Bahkan sejak reformasi, kurikulum diganti setiap tahun dan dilabeli darurat, prototipe, dan merdeka. Riset Badan Riset dari Inovasi Nasional menunjukkan skor PISA atau Programmer of International Student Assessment, Indonesia menurun. Literasi yang tadinya memiliki skor 397 turun menjadi 359. Numerasi dari 386 ke 366 serta sains dari 403 sampai 383 antara 2015 hingga 2022. Dalam pergantian kurikulum tak mampu menaikkan mutu. Mengganti kurikulum tiap tahun menciptakan beban administratif ekstra bagi guru. Menurut peneliti BRIN, sebaik apapun kurikulumnya, kalau guru tidak siap, maka semuanya sia-sia. Beban digital makin berat. Perencanaan, platform, penguasaan materi jadi beban baru. Gen Z, generasi yang lahir dari 1997 sampai 2012. Anak era digital yang generasi yang digadang-gadang sebagai calon generasi emas. Mereka atau bahkan kami bukan sekedar pengguna, tapi pencipta, disebut sebagai kreator, konstruktivis, dan konektor. Mereka mampu belajar cepat, terbiasa berpikir kritis, dan fasih menggunakan teknologi untuk mengekspresikan diri. Gen Z dikenal peduli terhadap isu-isu sosial, aktif menyuarakan pendapat, dan mereka aktif juga di media sosial sebagai wadah untuk mereka berbicara. Mereka punya semangat kolaborasi, meskipun bentuknya berbeda-beda, melalui kolaborasi daring, forum diskusi digital, hingga proyek komunitas. Tapi di balik itu, tantangan baru muncul. Banyak yang lebih dekat dengan hiburan instan daripada proses belajar yang mendalam. Kominfo mencatat, lebih dari 40% remaja belum bisa membedakan hoax dan fakta. KPAI juga mencatat peningkatan kecanduan gadget dan kasus perundungan daring. Mereka punya potensi-potensi besar, tapi juga perlu arah dan pendampingan agar tidak tersesat di dunia digital. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman. Fokusnya tidak lagi pada tumpuan materi, tapi pada pengembangan minat, bakat karakter, dan pembelajaran berbasis proyek sesuai fase pengembangan siswa. Kurikulum ini hanyalah satu dari bagian sistem. Tanpa transformasi cara mengajar guru, tanpa pendampingan yang kuat, dan tanpa penilaian yang adil dan konsisten, kurikulum Merdeka bisa kehilangan arah. Para peneliti pendidikan sepakat, solusi pendidikan bukan sekedar mengganti nama kurikulum setiap beberapa tahun. Yang lebih penting adalah konsistensi jangka panjang, baik dalam standar, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kurikulum yang bagus butuh waktu untuk dipahami dan diadaptasi, bukan diganti sebelum matang. Fokus utama harus beralih ke kesiapan guru, penguasaan pedagogi yang relevan, dan penilaian yang mendukung proses belajar, bukan sekedar hasil akhir. Bukan soal nama kurikulumnya apa, tapi apakah gurunya siap dan siswanya benar-benar belajar. Pendidikan bukan hanya soal buku atau nilai, tapi tentang membangun manusia seutuhnya. Indonesia tidak butuh kurikulum yang terus berubah, tapi arah yang jelas, guru yang siap, dan anak-anak yang dibentuk karakternya sejak dini. Jadi, kalau pendidikan ini untuk masa depan mereka, masihkah kita biarkan sistemnya terus coba-coba?
Ya tentu boleh. Yang penting apa sih? Berubah itu dalam rangka apa? Ya, yang penting berubah itu adalah dalam rangka perbaikan. Ya sebenarnya tantangan paling besar itu ada di pengajarnya. Nah, misalnya kalau dulu guru itu fungsinya hanya menyampaikan, sekarang kan guru tidak hanya menyampaikan, bagaimana guru memfasilitasi sebuah proses kegiatan sehingga mahasiswanya bisa secara aktif belajar. Nah itu tantangan tersendiri. Ya sekarang itu kan student centered learning ya. Jadi sebenarnya itu sudah paling ideal. Artinya apa? Artinya ya student sebagai student harus didorong untuk belajar secara aktif.